Kota-kota di Ukraina yang sudah dikuasai Rusia. Perang Rusia-Ukraina belum kunjung usai. Ambisi Rusia untuk merebut wilayah Ukraina cukup kuat. Hingga kini ada beberapa kota yang berhasil dikuasai Rusia. Masih belum ada tanda perang akan berakhir. Hal ini tidak menutup kemungkinan Rusia akan merebut lebih banyak lagi kota di Ukraina. Berikut beberapa kota di Ukraina yang sudah dikuasai Rusia. Severodonetsk. Severodonetsk adalah kota di bagian timur Ukraina yang 80% wilayahnya sudah dikuasai Rusia. Penguasaan wilayah ini terjadi pada pertengahan tahun 2022. Perebutan Severodonetsk berlangsung sengit hingga menghancurkan ketiga jembatan penghubung ke kota ini. Evakuasi penduduk pun dilakukan. Sebelum perang, ada sekitar 100.000 penduduk yang tinggal di wilayah itu. Kini hanya tersisa 12.000 orang saja. Sebanyak 500 warga sipil lainnya berlindung di pabrik kimia Azot. Koridor kemanusiaan dibuka untuk mengevakuasi warga sipil di pabrik Azot. Lysychansk, Luhansk. Ukraina mundur dari wilayah Lysychansk, kota besar yang dikuasai Kiev di bagian timur Luhansk pada Juli 2022. Wilayah timur negara Ukraina memang menjadi sasaran perebutan wilayah oleh Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan ada risiko seluruh wilayah Luhansk diduduki oleh pasukan Rusia. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu melaporkan pada Vladimir Putin bahwa Lysychansk dan permukiman di sekitarnya sudah dibawa ke kendali Rusia. Kherson. Pada bulan Maret 2022, Rusia mengklaim telah menguasai kota penting dan strategis Kherson di bagian selatan Ukraina. Ambil alih itu dilakukan saat invasi Moskow ke Ukraina memasuki hari ke-7. Divisi Angkatan Bersenjata Rusia telah mengambil kendali penuh dan menguasai pusat regional Kherson. Namun wali kota Kherson Igor Nikolaev masih menyatakan kota tersebut masih bagian dari Ukraina. Zaporizhia berada di bawah kuasa Rusia sejak Maret 2022 hingga Oktober. Zaporizhia adalah kota pembangkit nuklir terbesar di Eropa yang memiliki 6 reaktor. Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, Rafael Mariano Grossi, berupaya membangun zona keselamatan dan keamanan di sekitar wilayah itu. Putin telah mengeluarkan dekret untuk mengalihkan pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia milik Ukraina ke dalam kontrol dan pengawasan Rusia. Ukraina merespons hal tersebut sebagai upaya ilegal serta mengatakan keputusan Presiden Rusia itu batal demi hukum. Kuasa Rusia di seluruh Luhansk usai rebut kota terakhir dari Ukraina. Menteri Pertahanan Menhan Rusia Sergei Shoigu menyebutkan bahwa pihaknya telah menguasai sepenuhnya wilayah Luhansk di Ukraina bagian timur. Hal ini terjadi usai Rusia berhasil merebut kota besar terakhir, Lysychansk. Sergei Shoigu diketahui melaporkan hal tersebut kepada Presiden Vladimir Putin pada Minggu 3 Juli waktu setempat. Dilansir Reuters, Senin 4 Juli. Jika klaim Rusia ini dikonfirmasi, maka akan menandai tonggak pencapaian signifikan bagi Moskow memasuki hari ke-130 perang di Ukraina, yang disebut sebagai operasi militer khusus oleh Kremlin. Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan terbaru pada Minggu 3 Juli waktu setempat menyebut Shoigu telah memberitahukan Putin soal pembebasan Luhansk usai berhasil dikuasainya kota Lysychansk yang sebelumnya menjadi pusat tambang batu bara. Seperti yang dilaporkan Jenderal Militer Sergei Shoigu setelah operasi militer yang sukses. Angkatan bersenjata Rusia bersama dengan unit-unit dari milisi rakyat Republik Rakyat Luhansk mendapatkan kendali penuh atas kota Lysychansk. Demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Setelah menarik pasukan dari sekitar Kiev usai gagal berebut ibu kota Ukraina, Rusia memusatkan operasi militernya ke wilayah Donbas. Wilayah ini terdiri atas Luhansk dan Donetsk. Rusia berupaya keras mengusir pasukan Ukraina keluar dari kedua wilayah tersebut. Wilayah itu diketahui tempat separatis pro-Moskow bertempur melawan pasukan Kiev sejak tahun 2014 lalu. Sebelum menguasai Lysychansk, Rusia diketahui berhasil merebut kota industri Severodonetsk dari pasukan Ukraina. Baik Lysychansk maupun Severodonetsk diketahui sama-sama terletak di Luhansk, yang menjadi lokasi pertempuran paling sengit antara Moskow dan Kiev dalam beberapa pekan terakhir. Rusia menyebut dikuasainya kota Lysychansk dalam waktu kurang dari sepekan usai merebut kota Severodonetsk telah memberikan kendali penuh atas wilayah Luhansk pada Moskow. Kemenangan politik yang akan memenuhi tujuan utama perang Kremlin, pertempuran kini akan beralih ke Donetsk, di mana sebagian besar wilayahnya masih dikuasai Kiev. Dalam pernyataan terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengakui bahwa pasukan Kiev telah ditarik dari Lysychansk. Meski begitu, dia juga menjanjikan Ukraina akan merebut kembali wilayah itu dengan bantuan senjata jarak jauh barat.
Jika para komandan tentara kita menarik orang-orang dari titik tertentu di garis depan, di mana musuh memiliki keunggulan besar dalam kekuatan tembak. Dan hal ini juga berlaku pada Lysychansk, itu hanya berarti satu hal, ucap Zelensky dalam pernyataan video pada Minggu 4 Juli malam. Bahwa kita akan kembali berkat taktik kita berkat peningkatan pasukan senjata modern, tegasnya. Ditegaskan Zelensky bahwa meskipun Rusia memutuskan kekuatan tembakannya di garis depan pertempuran di Donbas, Ukraina akan membalasnya dengan senjata jarak jauh. Salah satu senjata tersebut yaitu seperti peluncur roket HIMARS yang dipasok Amerika Serikat. Zelensky mengatakan pihaknya melindungi nyawa para tentara dan rakyatnya, namun ia menegaskan akan tetapi kembali merebut wilayah tersebut. Fakta bahwa kita melindungi nyawa tentara kita, rakyat kita memainkan peran yang sama pentingnya. Kita akan membangun kembali tembok, kita akan merebut kembali tanah itu, dan rakyat harus dilindungi di atas segalanya, jatuh Zelensky. Secara terpisah, para pejabat Ukraina yang enggan disebut namanya menyebut klaim pembebasan wilayah Luhansk oleh Rusia hanyalah propaganda Kremlin. 4 wilayah Ukraina siap melepaskan diri dan bergabung dengan Rusia usai referendum pekan ini. Sebagian warga yang tak setuju referendum mulai ketar-ketir bakal disuruh wajib militer. Ketakutan ini muncul di tengah sebagian warga di 4 daerah tersebut, yaitu Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Berdasarkan hasil referendum yang dirujuk CNN, sebanyak 93,11% pemilih di Zaporizhia menyatakan ingin bergabung dengan Rusia. Di Kherson, pihak berwenang mengatakan 98,42% ingin bergabung dengan Rusia. Sementara Luhansk tercatat 98,42% dan 99,23% pemilih Donetsk bersedia wilayahnya dicaplok Rusia. Dengan demikian, sebenarnya masih ada sejumlah warga yang tak ingin melepaskan diri dari Ukraina. Mereka pun ketar-ketir, usai referendum ini Kremlin kemungkinan akan memperlakukan wilayah itu seolah-olah telah menjadi bagian Rusia.